aku Dina. Nah, topik kita kali ini tuh apa sih? Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang penyalahgunaan kekuasaan atau yang bisa disebut ya abuse of power. Jadi saat ini abuse of power ini menjadi trending topik baik di media massa, media cetak maupun media elektronik. Abuse of power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Nah, ngomongin tentang penyalahgunaan kekuasaan, kayaknya nggak bakal luput dari yang namanya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, dalam struktur pemerintahan dibutuhkan penyelenggara yang bersih dan bebas. Bersih dengan arti tidak menerima suap dan bebas dari ikatan hubungan dengan siapapun, serta menghindari hal-hal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perilaku-perilaku ini, khususnya nepotisme, adalah suatu hal yang harus dibasmi bila ingin negara maju. Nepotisme adalah suatu tindakan yang bersifat mengutamakan atau mementingkan dan menguntungkan anak, saudara, dan saudari, ataupun kerabat sendiri dalam politik. Tindakan nepotisme telah diterapkan dengan adanya pengangkatan anak, saudara, atau kerabat sendiri ke jabatan politik melalui penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ngomongin soal nepotisme nih, kasus yang lagi ramai-ramainya itu tentang pengangkatan Gibran menjadi cawapres Pilpres 2024. Nah, untuk ngebahas ini lebih lanjut, kita telah mengundang pengamat politik, yaitu Saudara Aji Rahmansyah. Halo, Halo, gimana kabarnya Aji? baik, alhamdulillah. Nah, di sini kita tadi lagi ngomongin tentang nepotisme atau politik dinasti nih. Nah, menurut Saudara Aji, tanggapannya itu gimana tentang naiknya Gibran menjadi cawapres pemilu Pilpres 2024 nanti? Oke, menurut saya tentang politik 2024 ini banyaknya konflik, terutama adanya protes masyarakat dengan cawapres dari capres Prabowo yaitu Gibran. Dengan adanya ini masyarakat menganggap ini adalah politik dinasti, akan tetapi yang saya lansir dari bisnis.com diakses pada 22 November 2023 saat itu relawan Bolonin Mase bertemu dengan Prabowo Subianto di Ono Coffee Solo pada awal Agustus 2023. Di dalam pertemuan itu tersebutlah nama Gibran. Waktu diskusi berdua itu saya menyampaikan ke Prabowo konsolidasi relawan Bolognese dan relawan yang lain menyampaikan salah satu aspirasi masyarakat itu adalah bagaimana menjadi menarik kalau pemimpinnya adalah anak muda. Ucap kuat kepada wartawan selesai menghadiri acara beda buku Prabowo Subianto sang pemersatu bangsa pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Oke. Nah, yang lagi rame banyak Bang, masyarakat. boleh minum nggak? Boleh, silahkan. Jadi yang lagi rame nih, banyak masyarakat yang anggap dengan pengangkatan Gibran sebagai cawapres Itu tuh yang dilakukan oleh pamannya Pamannya. sendiri selaku ketua MK itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Iya. menurut Saudara Aji ini itu benar nggak sih? Apakah Saudara Aji setuju dengan tanggapan tersebut? Menurut saya dengan adanya keputusan itu masyarakat menganggap itu adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan saya pribadi cukup setuju dengan adanya pernyataan itu dikarenakan dengan adanya Gibran yang masih muda yang berusia 37 tahun. Menurut undang-undang menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan berusia paling rendah adalah 40 tahun. Dengan adanya itu masyarakat cukup kecewa dengan MK. Nah, Oke. kan tadi nih masyarakat kan kecewa nih. Ya. Berarti kurang nih rasa percaya Iya. masyarakat jadi kurang terhadap MK karena keputusan tersebut. Nah, apa yang dilakukan MK untuk mengambil kembali rasa kepercayaan masyarakat yang sudah mulai pudar? Iya. Nah, kan kemarin kan katanya kan MK itu paman dari Gibran sendiri. Dan ketuanya itu adalah Anwar Usman. Usman, ya. Ya. Nah, terus dengan adanya pernyataan itu, MK langsung memutuskan untuk mengganti ketua MK yaitu Anwar Usman menjadi Suhartoyo untuk mengambil citra nama MK di mata para masyarakat Indonesia. Jadi MK ini cukup cerdas. Dengan adanya kasus ini MK langsung menggantikan ketuanya yaitu Anwar Usman menjadi Suhartoyo.
untuk mengambil kembali. Iya, Ya, mengambil rasa kembali, percaya. kembali citra nama dari MK itu MK. sendiri di pandangan masyarakat. Terima kasih saudara Aji atas waktunya. Jadi guys, balik lagi ke podcast Nadi, see you next time. Ya.